Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita nikmat kapanpun dan dimanapun. Alhamdulillah. Dan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat Islam. Kenapa nikmat Islam? Karena hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijadikan orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falay yuqbala minhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia yang mencari agama selain agama Islam tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang yang merugi di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat lain pun menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam. Kita dan keluarga kita dan kaum muslimin semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah kita bisa duduk bareng di sini. Dan semoga kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, dan sekarang kita sedang ingin tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," dan dia berjalan di atas jalan ilmu, "sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Di dalam riwayat lain, "sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Dia akan dimudahkan, orang tersebut yang menempuh jalan ilmu tersebut, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga.
Wa majtama'a qaumun fi baitin, barang siapa yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, di rumah Allah, di masjid Allah, di masjid dia membaca, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan dia mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan diturunkan kepada mereka yaitu ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di sini, semoga kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina 'indallahil Islam." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah pahamkan dia terhadap agama Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dari bagian orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Amin. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas bagaimana para salaf dahulu ketika akan menghadapi Ramadan. Dan pembahasan seperti ini saya yakin antum sudah datang di kajian tersebut, baik para asatidz di tahun yang lalu, dan mungkin antum mendengar kajiannya langsung dari YouTube, atau bahkan mungkin sudah hafal kajian-kajiannya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita mengulang apa yang sudah kita dapatkan dari kajian-kajian tersebut, karena kita sifatnya pelupa. Al-insan diambil dari kata nasya. Nasya itu artinya pelupa, dan kita sering lupa. Jadi tidak ada salahnya kita mengulang apa yang sudah kita pahami sebelumnya, begitu. Terus pembahasan sekarang ini menunjukkan, masya Allah, semoga dengan pembahasan yang kita bahas hari ini, malam ini, termasuk bagian dari bagaimana gembiranya kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bagaimana bergembiranya kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan berapa minggu lagi? Masya Allah. Berarti kita sekarang masih di bulan Rajab. Ya. Dan hendaknya seorang muslim khawatir apabila ketika akan datangnya bulan Ramadan dia merasa biasa-biasa saja, seakan-akan bulan tersebut tidak ada keistimewaannya. Bagaimana kita tidak bergembira? Karena apa? Bulan Ramadan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal kebaikan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan Ramadan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka dengan itulah mereka seharusnya bergembira. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karena itulah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dari kumpulkan baik itu dari hartanya atau lainnya. Jadi seharusnya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan yang kurang lebih berapa minggu lagi? 6 minggu lagi. Ya, 6 minggu lagi insyaallah. Allahumma balighna Ramadan. Semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan para sahabat dahulu saking bagaimana bergembiranya dengan bulan Ramadan, saking ingin berjumpanya dengan bulan Ramadan, para salaf dahulu, sebelumnya salaf maksudnya di sini adalah orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, bukan kelompok tertentu. Salaf yang dimaksud di sini adalah orang-orang terdahulu. Nabi SAW termasuk salaf kita. Para sahabat termasuk salaf kita. Itu yang dimaksud dengan salaf. Jadi salaf itu bukan kelompok tertentu yang ada partainya atau apa, tidak ada. Salaf itu adalah orang terdahulu, para salafus saleh, para orang terdahulu yang saleh. Bagaimana para ulama terdahulu, para salaf dahulu, mereka berdoa 6 bulan supaya berjumpa dengan bulan
Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan di dalam kitabnya, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Lihat bagaimana begitu gembira inginnya para salaf terdahulu ingin berjumpa dengan Ramadan. Kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Ngapain berdoa, untuk apa? An yuballighahum syahr Ramadan. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan selanjutnya bagaimana? Tsumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan berikutnya para salaf terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu para salaf terdahulu. 6 bulan. Kita kapan kita berdoa supaya berjumpa dengan bulan Ramadan? 6 bulan berdoa supaya berjumpa dengan Ramadan. Terus 6 bulan berikutnya berdoa supaya amal-amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika Ramadan aja dia berdoa supaya amalannya diterima, bukan. Di 6 bulan selanjutnya. Saking bagaimana para salaf terdahulu paham bahwasanya Ramadan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Terus ada hadis yang masyhur yang berkaitan dengan bergembiranya dengan bulan Ramadan. Ini masyhur sekali. Akan tapi hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Hadis ini berbunyi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Yang artinya barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Akan tapi hadis ini palsu. Tidak jelas sanadnya dan kelihatan banget palsunya. Dari mana kelihatan banget palsunya? Dari konteks hadisnya. Masa dengan cuman bergembira doang langsung jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan itu biasanya dari hadis palsu indikasinya sedikit amalannya luar biasa pahalanya. Itu diantara indikasi bahwasanya hadis itu palsu. Misalkan kalau ada yang paham tentang ilmu hadis, ketika dia melihat konteks hadis, teks hadis tersebut, sebelum dia melihat jalur-jalur sanad hadis tersebut, dia bisa melihat dari konteks hadis tersebut. Kalau konteksnya nggak masuk akal, ini indikasi hadisnya palsu. Dan hadis ini sangat masyhur, sering dibaca di luar. Bunyinya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Akan tapi hadis ini palsu, tidak jelas sanadnya, tidak jelas dari siapa jalurnya gitu. Dan alhamdulillah kita sekarang masih berada di bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, dan kita masih berada di bulan haram tersebut. Yaitu bulan Rajab. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ada 4 bulan haram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihin anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian pada bulan 4 tersebut, bulan haram tersebut. Terus Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya,
kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebutan bulan haram tersebut. Dan setelah penyebutan bulan haram tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh menganiaya diri kalian. Padahal bukan hanya bulan haram doang kita tidak boleh menganiaya diri kita. Kapan? Semua bulan itu tidak boleh kita menganiaya diri kita, baik itu dengan menganiaya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh kapanpun. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan? Kenapa? Karena menunjukkan kemuliaan di bulan haram. Menunjukkan kemuliaan di bulan haram. Karena apa kata Imam Al-Qurtubi? Barang siapa yang beramal kebaikan di bulan haram, sekarang kita berada di bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan tersebut. Begitu juga kalau dia berbuat keburukan, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, kita sekarang berada di bulan haram. Sekarang kita masih berada di bulan haram. Dan kita perbanyak amal kebaikan gitu. Terus ada perkataan yang masyhur. Perkataan yang masyhur dan itu ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Perkataan tersebut perkataan salaf. Syahrul Rajab syahruz zara' wa syahru Sya'ban syahru saqiz zara' wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Yang artinya bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menanam. Syahrul Rajab syahruz zara' wa syahru Sya'ban syahru saqiz zara'. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman tersebut yang kita tanam di bulan Rajab sekarang ini. Wa syahrul Ramadan syahru hasadiz zara'. Dan bulan Ramadan adalah untuk menuai hasil dari apa yang kita tanam di bulan Rajab. Dan ada yang begitu juga ada perkataan yang lain mengatakan masalu syahri Rajab karrih wa masalu Sya'ban mislul ghaim wa masalu Ramadan masalul matar wa masalu Ramadan masalul matar wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsuda fi Ramadan. Artinya apa? Bulan Rajab itu seperti angin. Bulan Sya'ban bagaikan mendung dan bulan Ramadan bagaikan hujan. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab lalu tidak menyiram di tanamannya di bulan Sya'ban, maka jangan berharap ia bisa menuai hasil di bulan Ramadan. Apa maksud dari perkataan para salaf terdahulu ini? Maksudnya apa? Kita biasakan sekarang nih, sebelum datang bulan Ramadan, sekarang bulannya kita melatih diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Meningkatkan kualitas ibadah kita. Rajab, Sya'ban. Sehingga ketika datangnya bulan Ramadan, kita sudah terbiasa untuk meningkatkan apa? Ibadah kita. Sehingga ketika datang bulan Ramadan kita bisa optimal. Kita bisa optimal. Itu maksud dari bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, bulan Ramadan adalah bulan memetik hasil. Nah, itu memanen. Nah, maksudnya apa? Kita biasakan meningkatkan dari sekarang, kita meningkatkan ibadah kita dari Rajab supaya ketika Ramadan enggak kaget, enggak semangat apa kata orang? Tai ayam, bukan ya? Apanya semangat cuman hari-hari pertama doang. Nah, itu kaget. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa di bulan Rajab, kita tingkatkan ibadah kita. Ketika datangnya Ramadan sudah terbiasa, enggak kaget. Nah, itu maksud dari perkataan para ulama terdahulu yang berkaitan dengan bahwasanya Rajab adalah bulan menanam dan Sya'ban adalah bulan menyiram dan Ramadan adalah bulan memanen hasil gitu. Terus ada hadis yang masyhur juga. Hadis yang masyhur yang berkaitan dengan Rajab. Hadis tersebut akan tapi para ulama menghukumi hadisnya palsu. Ada yang menghukumi dhaif, akan tapi di antara yang menghukumi palsu itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bunyi hadis tersebut, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala.
dan Sya'ban adalah bulannya saya, kata Nabi Muhammad SAW. Akan tapi hadis ini palsu. Dan wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Nah, akan tapi para ulama menghukumi hadis ini palsu, termasuk diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dijuluki Syekhul Islam fil hadis, fi ulumil hadis, dijuluki Syekhul Islam pada ilmu hadis. Jadi kalau kita membaca buku-buku hadis, buku-buku yang berkaitan dengan hadis, ada kata Syekhul Islam, itu yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau yang menghukumi hadis ini bahwa hadis ini palsu. Dan akan tapi hadis ini terkenal bahwasanya Rajab syahrullah, Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini terkenal. Akan tapi hadis ini palsu. Terus bagaimana, ada doa yang masyhur, berkaitan di bulan Rajab yang masih ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana Ramadan wa balik lana Ramadan. Mungkin antum pernah hafal doa ini. Akan tapi dan hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Musnad. Akan tapi hadis ini sanadnya ada bermasalah, tidak bisa dijadikan dalil. Walau demikian hadis sanadnya bermasalah, dan akan tapi boleh kita berdoa dengan doa tersebut, tidak masalah, asalkan kita tidak meyakini bahwasanya doa ini adalah ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Tapi kalau kita berdoa nggak apa-apa, nggak masalah. Atau doa dengan yang lain pun boleh. Dan ini biasanya mungkin ada yang melihat kalau di awal-awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini hadis, akan tetapi sanadnya dipermasalahkan oleh para ulama, begitu. Akan tapi kalau kita mau berdoa dengan konteks hadis tersebut boleh, asalkan tidak boleh meyakini bahwasanya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi masalahnya bukan doanya, masalahnya tidak boleh meyakini bahwasanya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena jalurnya bermasalah. Terus setelah Sya'ban, setelah Rajab, kita masuk ke Sya'ban. Sya'ban dikenal dengan Syahrul Qurra, yaitu bulannya membaca Al-Quran. Dan sebentar lagi, mungkin beberapa minggu lagi kita akan berjumpa dengan bulan Sya'ban. Sya'ban dikenal dengan bulannya membaca Al-Quran. Ada Amr bin Qais berkata, idza dakhala syahra Sya'ban, apabila masuk ke bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu wa tafarraqa liqiraatil Qur'an. Ini perkataan ini ada orang yang menceritakan bagaimana si Amr bin Qais, para ulama salaf terdahulu. Amr bin Qais ketika datang bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan lebih menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Saking bagaimana semangatnya para salaf terdahulu ketika datang bulan Sya'ban. Kenapa? Yang saya sampaikan tadi, untuk membiasakan diri beribadah supaya di bulan Ramadan terbiasa. Gitu. Nah, ini para salaf terdahulu, sampai dia menutup tokonya dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an. Dan ada Sahal bin Kahil, dia berkata, kanu yuqal syahru Sya'ban syahrul Qurra. Sya'ban itu adalah bulannya membaca Al-Qur'an. Nah, biasanya ana diceritakan oleh Ustadz ana bahwasanya para imam-imam di Masjidil Haram ketika sudah datang Sya'ban, mereka menetap di sebuah apartemen. Wallahu alam, ana diceritakan. Dan mereka menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, termasuk diantaranya Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, yang mana hafalannya beliau itu luar biasa kuatnya gitu.
Tapi ketika datang Sya'ban menyibukkan diri dengan Al-Quran untuk mempersiapkan diri ketika datangnya bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita yang hafalannya hanya segitu aja gitu. Nah, sekarang ini bulan ketika kita akan menghadapi Sya'ban, kita tahu ilmunya dulu bahwasanya Sya'ban itu dijuluki dengan bulannya Al-Quran. Para salaf terdahulu menyibukkan sampai dia menutup tokonya, Amr bin Qais sampai menutup tokonya dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dan disebut bahwasanya Sahal bin Kahil ini mengatakan bahwasanya Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Sya'ban itulah bulannya membaca Al-Quran. Dan Anas bin dulu para sahabat ketika datang bulan Sya'ban menceritakan, Anas bin Malik menceritakan bagaimana kondisi para sahabat dahulu ketika datang bulan Sya'ban. Kanal muslimun idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal masahif faqara'uha wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lid-dha'if wal miskin ala siyami Ramadan. Nah, yang artinya apa? Kaum muslimin ketika telah memasuki bulan Sya'ban, mereka mengambil mushaf-mushafnya kemudian membacanya. Nah, mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Nah, begitu. Itu para sahabat terdahulu. Ketika datang Sya'ban, dia mengambil mushaf-mushafnya. Dan membantu fakir miskin untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dengan harta, dengan apa yang dimiliki. Dan di bulan Sya'ban Nabi SAW sangat banyak sekali berpuasa. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi SAW yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Aisyah ini menceritakan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Sya'ban yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Beliau sangat banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Seakan-akan beliau tuh mau berpuasa 1 bulan full di bulan Sya'ban itu. Wa kana yaqul, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah amalan apapun itu yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan dalam banyak ketika beramal. Saking bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat semangat sekali ketika datang Sya'ban. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sudah dijamin masuk surga, sudah maksum beliau itu. Tidak ada dosa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya ketika datang Sya'ban sangat banyak sekali berpuasa. Bahkan di riwayat yang lain, wa anha aidan, di riwayat yang lain dari Aisyah juga, beliau radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad shama wa yuftir. Beliau sekarang hari ini berpuasa, besok enggak puasa. Hari ini berpuasa, besok enggak berpuasa. Walam arahu shaiman min syahrin qad aktsar min siyamihi min Sya'ban. Saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain bulan Ramadan tentunya sangat banyak sekali berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Nah, saking banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Usamah ibn Zaid. Usamah bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau wahai Rasulullah berpuasa yang begitu seringnya berpuasa tidak seperti bulan-bulan lain. Nabi SAW di bulan-bulan lain berpuasa, akan tapi tidak sebanyak di bulan Sya'ban. Apa kata Nabi SAW? Dzalika syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan.
Nah, ini adalah puasa bulan yang mana manusia banyak sekali melalaikannya. Banyak sekali melalaikannya. Dan padahal wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Padahal bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihi al-a'mal. Bulan di mana amal kebaikan, amal keburukan, amal kebaikan diangkat ke langit. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, ke Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan, amal keburukan di bulan Sya'ban diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, dan saya sangat ingin amalan saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya dalam keadaan berpuasa. Nah, begitu. Dalam keadaan berpuasa, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i di dalam sunannya, begitu dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan ada puasa yang dilarang ketika Sya'ban, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Ada puasa yang dilarang di bulan Sya'ban, yaitu puasa yang namanya puasa syak, puasa keraguan-raguan, Contohnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bisaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan kamu mendahului Ramadan tersebut dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum, kecuali orang yang berpuasa, yang selalu berpuasa, yang sering berpuasa, maka tidak mengapa falyasumhu, maka tidak mengapa dia berpuasa. Maksudnya apa? Ketika belum diumumkan oleh pemerintah, ada orang yang ragu apakah hari ini sudah masuk belum nih ya Ramadan ini, puasa aja lah, khawatir anak ternyata hari ini sudah Ramadan, anak enggak puasa, rugi anak puasa aja. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal belum ditetapkan oleh para pemerintah kapan Ramadan. Akan tapi karena dia ragu, khawatir kalau ternyata hari ini sudah masuk Ramadan, dia puasa. Itu enggak boleh, kecuali orang yang sering berpuasa, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Sya'ban dia berpuasa. Nah, dan dia berpuasa ketika 1 hari sebelum Ramadan, dia masih berpuasa. Itu tidak mengapa, karena kenapa? Dia sudah terbiasa berpuasa. Puasanya dia bukan karena dia ragu, akan tapi karena dia sudah terbiasa berpuasa. Itu jadi tidak mengapa ketika berpuasa di hari yang ragu tersebut. Yang tidak boleh itu adalah orang yang enggak pernah berpuasa tiba-tiba puasa sehari sebelum ditetapkan oleh pemerintah, karena khawatir bahwasanya ini adalah sudah masuk bulan Ramadan. Nah, dan begitu juga sebelum ketika para ulama terdahulu ketika akan menghadapi Ramadan, dia harus tahu ilmunya. Ilmunya seperti dia mempelajari banyak buku-buku para ulama, baik itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa kita baca, bisa kita pahami, dan alhamdulillah buku-buku tersebut dengan bahasa yang sangat mudah. Atau kalau kita enggak kuat membaca, bisa kita mendengarkan video-video ceramah-ceramah para asatidz di YouTube misalkan. Sekarang sangat mudah sekali di Yufid atau Roja. Nah, sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita tahu ilmunya dulu. Baik itu ilmu puasanya bagaimana, apa yang membatalkan puasa, apa yang mengurangi pahala puasa, terus amalan-amalan kebaikan, terus bagaimana salat tarawih yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus bagaimana zakat fitrinya, itu perlu kita pelajari sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mencantumkan ayat ini di kitab beliau Sahihul Bukhari pada babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat. Nah, begitu. Sebelum kita berpuasa setidaknya kita baca dahulu, atau kalau mampu baca minimal dengar video ceramah-ceramah para asatiz. Kalau nggak mampu dengar para masyayikh, para asatiz. Asatiz kita sudah banyak video-videonya. Kita pahami bagaimana sih keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kita dengarkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkannya kita berpuasa. Bahwasanya di bulan Ramadan kita amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya keutamaan di antaranya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana orang membaca Al-Qur'an, satu huruf yang dibaca 10 kebaikan yang didapatkan. Dan terus kita baca perkataan para ulama, sehingga dengan kita membaca tersebut, kita mengilmui tersebut, ada rasa semangat yang muncul. Terus semangat yang muncul. Tapi kalau dia Ramadan masuk aja, yang penting rame aja, jadi nggak ada ilmunya, yang penting masuk aja Ramadan. Orang puasa ya puasa aja, orang sholat ya sholat, nggak paham bagaimana pahala sholat tarawih, bagaimana pahala apa yang mengurangi pahala puasa. Dia capek berpuasa menahan lapar, ternyata nggak ada pahalanya. Dia berpuasa sehari full, Masya Allah. Tapi keburukan-keburukan itu nggak ditinggalkan. Keburukan-keburukan nggak ditinggalkan, sehingga pahalanya berkurang. Hanya lapar dahaga aja yang didapatkan. Jadi perlu kita mengilmui sebelum kita masuk bulan Ramadan. Dan ana anjurkan tadi untuk membaca, atau kalau nggak mampu membaca ya didengarkan video-video para asatiz kita. Contoh misalkan bagaimana keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bahwa bagaimana ke-10 kebaikan didapatkan. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya kebaikan, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Nah, ini kan kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita masuk Ramadan, semangat kita insyaallah. Dan kita berdoa ketika datang bulan Ramadan, terus kita berdoa supaya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal kebaikan dan semangat ketika di bulan Ramadan. Baik. Di sini ada dua buku. Dan ana akan kasih ke siapa yang bisa menjawab. Ada 3, Masya Allah. Ada 3. Dan ana akan kasih ke siapa yang bisa menjawab dari apa yang ana sampaikan tadi. Bagaimana para salaf terdahulu ketika ingin para salaf terdahulu ketika masuk ke bulan Sya'ban. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan fakir dan miskin. Masyaallah. Untuk turut serta menaikkan puasa di bulan Ramadan. Ya, masyaallah. Baik, tafadhol. Dan ada perkataan masyhur bahwasanya Sya'ban, Rajab adalah bulan menanam, dan
Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman tersebut, dan Ramadan adalah bulan memetik hasil, memanen. Apa maksud dari perkataan tersebut para ulama salaf terdahulu? Apa maksud dari perkataan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah dijelaskan, mungkin dari akhwat ada yang bisa menjelaskan bagaimana apa maksud dari perkataan bahwasanya Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Apa maksudnya? Ada yang bisa menjawab? Ya. Iya. Hmm. Iya, betul. Iya, supaya terbiasa ketika bulan Ramadan. Masya Allah. Satu lagi, soal satu lagi. Sudah masuk waktu Isya. Ada doa yang masyhur di bulan Rajab. Akan tetapi doa tersebut bermasalah sanadnya. Ada yang tahu doanya tersebut? Doa tersebut? Sangat masyhur sekali, dibuat status WA lah, status WhatsApp, status Facebook ketika masuk awal Rajab dibuat itu, doa ini, doa yang masyhur ini. Akan tapi sanadnya bermasalah. Walau demikian, boleh kita berdoa dengan doa tersebut. Mungkin dari akhwat. Ada yang bisa jawab? Ini sangat masyhur sekali, dibuat di status WA, sangat masyhur sekali. Bahkan ada doa yang sangat masyhur ketika masuk bulan Rajab. Dan sangat masyhur, akan tapi sanad hadis tersebut, sanad doa ini bermasalah. Apa doa tersebut? Baik. Ana ganti soal kalau gitu. Ana ganti soal. Bulan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali berpuasa? Sya'ban, masya Allah. Monggo. Ya, betul. Ya. Nah, itu adalah bagaimana para sahabat terdahulu ketika akan menghadapi bulan Ramadan. Dari Sya'ban, dari sekarang pas nih waktunya kita Rajab, Sya'ban, Ramadan, gitu. Semoga kita apa yang kita dapatkan di hari ini pada sore ini bermanfaat, dan kita termasuk dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa ana sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. Kalau ada yang salah dari perkataan, ana meminta maaf, afwan. Baik. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.